Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Adelia Barunawat Nur dengan NIM 21040756216. Di sini kita akan mempelajari tentang sistem saraf otak, yang dimana sebagai salah satu video animasi untuk memenuhi tugas akhir semester. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Bye. Tahukah kamu bahwa setiap kali kamu menonton video baru, itu dapat terjadi berkat superkomputer terhebat di dunia? Dan bukan laptop atau ponsel. Yang kumaksud adalah otak. Ayo jalan-jalan ke sana untuk mengetahui cara kerjanya. Tapi pertama-tama, aku butuh alat yang tepat. Mesin ini akan, apa? Astaga, sepertinya aku tak sengaja berubah menjadi gelombang suara. Apa sajalah yang bisa, itu temanku. Jadi, kita akan melihat apa yang terjadi di dalam otaknya. Menarik. Telinga bagian luar menangkap gelombang suara dan perjalanan dimulai. Sempit sekali di saluran telinga ini. Aku akan masuk. Oke, beres. Perhentian berikutnya. Gendang telinga. Ukurannya tidak lebih besar dari setengah koin Rp1.000. Oh, apa itu? Gendang telinga mulai bergetar. Aku tahu perasaan itu, seperti saat tetanggamu berpesta sampai bisa terdengar ke ujung jalan. Lanjut ke telinga tengah. Di sini bising. Ini pasti koklea. Omong-omong, itu bahasa Yunani untuk siput. Karena ya, memang bentuknya seperti itu. Di sini lumayan basah, penuh cairan dan bergemuruh. Wah, ada rambut-rambut lucu. Banyak sekali. Oh, geli. Rambutnya bergerak dan menekuk. Lalu, keajaiban sesungguhnya terjadi. Getaran berubah menjadi impuls saraf di sini. Wow, semua menjadi sangat cepat di sini. Kita menyusuri saraf pendengaran. Perhentian berikutnya, otak. Sepertinya aku butuh kacamata hitam. Di sini terang dan berkilap. Pohon-pohon itu mirip seperti pepohonan dari film fiksi ilmiah. Bagaimana kalau kesentuh? Wow, seperti kilat. Ini neuron. Jumlahnya sekitar 100 miliar. Kira-kira sebanyak bintang di Bima Sakti. Kita mendapat sebagian besarnya saat lahir. Tapi seiring bertambah usia, otak terus memproduksi neuron baru. Wow, terang sekali. Dan lagi, neuron mengirim kira-kira 5 hingga 50 pesan setiap detik. Kita bahas lagi nanti. Masih banyak tempat yang harus kita tuju. Ada ratusan kelompok neuron dan 3 kelas utama. Neuron sensorik seperti agen rahasia kecil. Mereka mengumpulkan informasi dari organ indera seperti mata dan telinga, lalu mengirimnya ke sistem saraf pusat. Yang ini neuron motorik. Mereka adalah bos besar di tubuh kita. Mereka mendapatkan informasi dari neuron lain dan mengirimnya ke otot, organ, dan kelenjar. Jadi, pada dasarnya, mereka mengendalikanmu. Sisanya adalah interneuron. Mereka mengumpulkan dan menerima informasi dari neuron lain. Aktivitas ini tidak pernah berakhir, seperti pabrik kimia besar. Neuron bekerja sangat keras sehingga menghasilkan energi yang cukup untuk menyalakan lampu LED tegangan rendah. Mari kita coba. Yeay, berhasil. Kecepatan di sini gila, sampai 400 km per jam, seperti mobil sport. Tapi mari santai sejenak. Aku ingin tahu apa yang terjadi di sini. Selamat datang di cerebrum, bagian terbesar otak, atau sekitar 85%-nya. Untung aku tidak pernah bolos kelas biologi ya. Lapisan luar cerebrum terbuat dari substansi abu-abu. Sisanya adalah intinya, yang terbuat dari substansi putih. Apa itu penting? Tentu, cerebrum menerjemahkan penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan peraba. Kamu bisa merasakan emosi berbeda dan belajar hal baru berkat itu. Tahukah kamu kalau otak punya kapasitas penyimpanan tak terbatas? Ternyata itu fungsi lipatan dan lekukan di sini. Oke, cukup bahasan cerebrumnya. Sorotan utama berikutnya dalam perjalanan hari ini adalah cerebellum, alias otak kecil. Ukurannya memang jauh lebih kecil dari cerebrum, tapi tidak kalah penting tentu saja. Hati-hati, itu belokan patah. Otak kecil menerima informasi dari sistem sensorik dan sumsum tulang belakang serta mengatur gerakan motorik. Jadi, berkat itu, kamu bisa berjalan tanpa jatuh, punya postur tubuh bagus, dan bahkan berbicara. Ini juga membantumu berkonsentrasi dan mengendalikan emosi. Tapi itu tentu berbeda pada tiap-tiap orang. Apa kamu seringkali tenang atau mudah panik? Ceritakan di kolom komentar ya.
masih banyak tempat yang harus dikunjungi. Jadi, ayo terus bergerak. Neuron punya berbagai bentuk dan ukuran, tapi semuanya punya 3 bagian dasar. Ada badan sel, ekor panjang yang disebut akson, dan dendrit yang mirip cabang pohon jika diperbesar. Neuron menerima sebagian besar informasinya berkat dendrit. Mari tunggu di sini. Kita tonton pertunjukan menakjubkan. Transmisi informasi sedang berlangsung. Neuron tidak bisa melakukan banyak hal sendiri. Jadi, mereka bekerja sama. Mereka bicara dalam bahasa rahasia sinyal listrik dan kimia. Kamu lihat cahaya kecil yang baru padam itu? Tidak semua pesan bisa masuk. Neuron belajar memilah pesan yang relevan dan tidak. Saat kamu melakukan sesuatu berulang kali, sinyal yang sama lewat. Pesannya menjadi lebih cepat dan lebih mungkin untuk mencapai tujuan. Satu hal lagi yang membuat beberapa bagian otak lebih aktif. Ya, cinta. Itu mencerahkan hasil pindai MRI. Tunggu, sepertinya karena membahas cinta, perhentian berikutnya terlewat. Mari mundur sedikit. Tidak, bukan itu. Mudah sekali tersesat di labirin ini. Mungkin di sini aku mencari sesuatu yang sangat kecil dan berbentuk almond. Yeay, ini amigdala teman-teman. Ia ada di daftar yang harus dilihat hari ini karena memainkan peran yang sangat penting. Ia menangani emosimu seperti ketakutan dan kesedihan serta menjaga kemarahanmu. Itu seperti clipping untuk ingatan peristiwa dan emosi. Ia menyimpannya agar kamu bisa mengenali hal-hal serupa di masa depan. Baiklah, berikutnya apa? Itu pasti batang otak. Ia mengatur komunikasi di otak dan seluruh tubuh. Dan kamu juga harus berterima kasih kepadanya atas hal-hal yang kamu lakukan secara otomatis. Bernapas, menjaga jantung berdetak teratur, mencerna makanan, dan aktivitas dasar lainnya. Batang otak terhubung langsung ke sumsum tulang belakang. Itu jalan raya utama sistem saraf kita. Apa itu? Polisi lalu lintas? Saya tidak ngebut, Pak. Sumpah, semuanya kencang sekali di sini. Jalan raya ini punya jalur yang bergerak kedua arah, membawa pesan dari dan menuju otak. Hey, Steve, kamu mau kemana? Kamu tidak melihat ada pintu? Lakukan sesuatu, otak. Kamu harus mengirim sinyal ke otot-ototnya. Oke, aku harus menyelamatkannya. Steve, berhasil. Aku manusia lagi. Dan ponsel masih berdering. Memangnya aku pergi berapa lama? Asal tahu saja. Sepertinya semua itu terjadi dalam 0,001 detik. Wow. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.